Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga kita masih hidup sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Sebelum saya lanjut ke pidato, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zamarin Azwar. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Manajemen Dakwah semester 4. Pidato ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis-hadis Manajemen Dakwah yang dibimbing oleh Ibu Halimatul Zahra LCMAG. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan letaknya pun kedua setelah amalan yang pertama, yaitu salat 5 waktu. Nah, amalan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana bil walidaini hamalat ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayka ilal masir, yang artinya, dan perintahkanlah kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran surah Luqman ayat 31. Oleh sebab itu, kita yang masih mempunyai kedua orang tua, mari gunakanlah kesempatan untuk berbakti kepada keduanya, karena berbakti kepada kedua orang tua ini adalah amalan yang sangat mulia. Bahkan letaknya pun kedua di antara setelah amalan, yaitu yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga perang fisabilillah, membela agama Allah. Nah, bahkan saya akan membahas sedikit tentang Sayyidina Hajar, Siti Hajar, yaitu ibunda dari Nabi Ismail. Nah, pada waktu itu Siti Hajar ini, Nabi Ismail ini sedang kehausan, sedangkan ASI ibunya tidak ada. Nah, kemudian Siti Hajar ini langsung lari di antara naik ke sofa, di antara sofa dan marwah. Nah, kemudian tak lama kemudian air pun belum ada. Nah, sehingga Siti Hajar ini bertawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah. Dan Siti Hajar ini berkata, "Tidaklah engkau berikan ujian, ya Allah, melainkan engkau berikan kepadaku jalan keluarnya." Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Nabi Ismail terus menangis, dan sehingga Nabi Ismail pun menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dan hentakan kakinya itu kedengaran sampai ke arasy Allah.
Nah, kemudian turunlah malaikat. Nah, malaikat pun menghentakkan sayapnya ke tanah. Nah, kemudian air itu muncul seketika dan Siti Hajar mengatakan zam, 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 yang artinya kumpul, kumpul, kumpul. Nah, dari sini dapat kita dapat kita meneladani kisah dari Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail. Padahal yang berjuang di sini adalah Siti Hajar, tapi yang mendapatkan air adalah anaknya. Begitulah cinta orang tua kepada anaknya. Marilah kita gunakan kesempatan yang sangat mulia ini, khususnya pada kita semua yang masih orang tuanya masih hidup. Gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk selalu berbakti kepada keduanya, selalu berbuat baik kepada keduanya, dan untuk orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, untuk selalu mendoakannya, karena doa anak yang soleh dan solehah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, apabila orang yang sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Nomor hadisnya 1631. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah li ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.